Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Julian Pratama dari Teknik Industri Sore 8A. Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2013. Ekonomi Indonesia memasuki tahun 2013 merupakan puncak keterpurukan perekonomian Indonesia setelah krisis finansial global. Dari sisi pengeluaran, faktor utama penyebab melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah merosotnya laju investasi dalam negeri. Hal ini seiring dengan meningkatnya suku bunga dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menurun laju pertumbuhan investasi. Selain itu, kenaikan suku bunga acuan serta kondisi perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi turut berdampak atas melemahnya pertumbuhan investasi nasional. Pada kuartal 3 2013, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tumbuh sebesar 2,85% Q2Q, merosot signifikan dibandingkan kuartal 2 tahun 2013 yang mencapai 5,22%. Adapun dibandingkan oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 8,83%, konsumsi rumah tangga tumbuh mencapai 5,48%. PMTB tumbuh sebesar 4,51% dan ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 5,26%, serta impor barang dan jasa tumbuh 3,8%. Pelemahan ekonomi nasional turut menimbulkan dampak atas melambatnya penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang dilansir BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat dari 118,05 juta orang pada Agustus 2012 menjadi 118,09 juta di bulan Agustus 2013. Dari jumlah tersebut, penduduk yang bekerja pada 2013 tercatat sebesar 110,80 juta orang, menurun sebesar 10.000 orang dibandingkan pada bulan Agustus 2012 yang mencapai 110,81 juta orang. Akibatnya, angka pengangguran pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sebanyak 150 orang dari 7,24 juta orang. Ini tabel partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terbuka di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 sebesar 5,78%. Angka tersebut turun dibandingkan sepanjang 2013 sebesar 6,23%. Kendati Suryamin mengatakan ekspor pada triwulan 4 2013 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan negara-negara yang tadinya berdampak krisis global seperti China dan Amerika Serikat mulai pulih. Bahkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang tadinya diprediksi hanya 1,6%, realitanya adalah 1,9%. Jajat merupakan pertumbuhan signifikan di sektor komunikasi menjadi paling tinggi. Konstruksi tumbuh positif karena ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah total produk domestik bruto sepanjang 2013 adalah 9,084 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan produk domestik bruto atas dasar harga konstan 2000 adalah pada triwulan 2013 dibandingkan triwulan 2 2013 mencapai 2,96%, dan apabila dibandingkan dengan tahun yang sama 2012 mengalami pertumbuhan 5,62%. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2013 dibandingkan triwulan 3 2012 didorong oleh semua sektor. Pertumbuhan tertinggi dicapai sektor perangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 10,46%. Pertumbuhan kumulatif triwulan 3 2013 dibandingkan triwulan 3 2012 didukung oleh sektor di mana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,60% dan terendah sektor pertambangan
dan penggalian sebesar 0,31%. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan ekonomi: sumber daya alam, infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan hukum dan kebijakan. Faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi yaitu rendahnya akses kesehatan dan pendidikan, kurangnya infrastruktur yang diperlukan, kondisi politik yang tidak stabil, tidak adanya kepastian investasi, dan korupsi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.